Halo semua, selamat datang lagi di WK Book, tempat paling santai buat lo yang suka baca buku. Ingat, jangan beli buku bajakan dan subscribe channel WK Book. Hari ini kita bakal bahas satu buku yang judulnya sangat nyentrik, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson. Judulnya aja udah nyentil, apalagi isinya. Mark Manson ini unik, gaya nulisnya blak-blakan, nggak pakai basa-basi, dan nggak takut buat nyentil keras. Beda banget sama buku-buku self-help lain yang isinya motivasi manis, tapi kadang kosong. Mark datang dan bilang, "Lo nggak spesial, hidup lo bakal susah, tapi itu nggak apa-apa." Mungkin kedengeran kasar, tapi justru kalimat kayak gitu yang bikin kita sadar. Realita nggak seindah feed Instagram, dan nggak semua harus sempurna buat bisa bermakna. Di awal buku, Mark ngajak kita buat ngerti bahwa rasa sakit, kegagalan, dan kekecewaan itu bagian normal dari hidup. Justru dari situ kita bisa tumbuh. Kalau lo hidup cuma buat ngehindarin hal-hal nggak enak, lo bakal kelelahan. Dunia ini penuh sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap semuanya. Dan disitulah kuncinya. Mark ngajarin kita buat lebih selektif dalam memperhatikan sesuatu. Karena energi kita terbatas. Nggak semua hal pantas dapat waktu dan perhatian kita. Lo harus belajar milih, mana yang layak buat lo peduliin dan mana yang harus lo lepasin. Ini bukan soal jadi cuek, tapi soal punya prioritas. Karena jujur aja, kalau lo peduliin semua hal kecil yang ganggu lo tiap hari, bisa-bisa hidup lo jadi penuh drama dan kecemasan. Contohnya, simple. Lo lihat komen negatif di postingan lo. Kalau setiap kali ada orang nggak setuju, lo langsung kepikiran. Berhari-hari, ya capek sendiri. Tapi kalau lo bisa bilang, oke, itu pendapat dia, dan gua nggak harus ambil hati, lo bisa ngelangkah lebih ringan. Buku ini juga ngajarin soal nilai. Banyak orang nggak sadar bahwa mereka hidup berdasarkan nilai yang dikasih dari luar. Sukses itu harus kaya, hidup itu harus selalu bahagia. Cinta itu harus romantis, kayak drama Korea. Padahal nggak semua nilai itu sehat. Mark ngajak kita buat mengganti nilai-nilai itu dengan yang lebih stabil, lebih bisa dikontrol. Misalnya, jadi jujur sama diri sendiri. Bertanggung jawab, nggak ngeluh, tapi juga nggak pura-pura kuat. Nilai-nilai ini yang nantinya jadi fondasi hidup yang lebih tenang. Salah satu bab yang paling kuat di buku ini adalah tentang keterbatasan. Kita diajak buat nerima bahwa kita bukan orang paling pintar, bukan paling spesial, dan bukan paling beruntung. Dan justru saat kita berhenti mikir bahwa kita harus luar biasa, kita bisa mulai nerima hidup apa adanya. Dan dari situ, kita bisa berkembang. Ada juga cerita-cerita inspiratif yang dibawa Mark, kayak kisah Pete Best, drummer pertama The Beatles yang dipecat sebelum band itu meledak. Tapi alih-alih tenggelam dalam penyesalan, Pete Best justru bilang dia bersyukur dipecat. Karena itu yang bikin dia ketemu jalan hidupnya sendiri. Cerita-cerita kayak gini nunjukin bahwa kadang kehilangan bukan akhir, tapi justru awal dari hal yang lebih cocok buat kita. Lalu Mark juga bahas soal penderitaan yang lu pilih sendiri. Misalnya, lu capek banget ngejar cita-cita, ngerjain proyek, bangun usaha, atau belajar sesuatu yang lu bener-bener percaya. Itu capek, tapi bermakna. Beda sama capek karena lu pura-pura bahagia, pura-pura kuat, atau nyenengin orang yang enggak peduli sama lu. Itu capek yang enggak ada hasilnya. Nah, lu juga harus belajar buat bilang enggak. Salah satu bentuk bodoh amat yang sehat adalah punya batasan. Lu enggak harus selalu setuju, lu enggak harus selalu nurut. Kadang bilang, enggak itu bentuk self-care yang paling kuat. Karena saat lu setuju terus, kadang lu justru ninggalin diri lu sendiri. Bagian yang paling dalam di buku ini menurut gua adalah soal tanggung jawab. Mark bilang, semua hal yang terjadi di hidup lo, meskipun lo nggak nyebabin, tetap jadi tanggung jawab lo. Contoh, lo disakiti orang lain, itu bukan salah lo. Tapi gimana lo ngerespon? Itu hak lo. Dan lo bisa milih buat bangkit, belajar, dan terus jalan. Atau lo bisa milih buat terus marah dan nyalahin dunia. Tapi pilihan itu akan menentukan arah hidup lo. Kegagalan juga jadi tema besar di buku ini. Mark ngajak kita buat berdamai sama gagal, karena sukses yang asli dibangun dari tumpukan kegagalan.
Lo harus siap jatuh, malu, ditolak, dan salah. Tapi dari situ, lo bisa ngerti mana yang penting dan mana yang enggak. Setiap kali lo gagal, sebenarnya lo lagi belajar tentang diri lo sendiri. Nah, satu hal penting lagi adalah tentang harapan. Dunia modern penuh sama tekanan buat jadi sempurna. Tapi Mark bilang, nggak apa-apa kok kalau lo biasa aja. Nggak semua orang harus jadi CEO, influencer, atau seniman besar. Hidup biasa tapi jujur juga layak dibanggain. Kita sering lupa, hidup tenang itu jauh lebih bernilai daripada hidup yang kelihatan gemerlap tapi penuh tekanan. Di akhir buku, Mark ngajak kita buat sadar bahwa makna hidup itu muncul dari rasa tanggung jawab dan kejujuran sama diri sendiri. Bukan dari pujian orang lain, bukan dari jumlah follower, tapi dari lu berani bilang, ini hidup gue, ini pilihan gue, dan gue terima semua resikonya. Kalau dipikir-pikir, buku ini bukan ngajarin lo buat nggak peduli, tapi ngajarin lo buat peduli dengan cara yang lebih sehat, lebih waras. Lo tetap boleh peduli. Lo tetap boleh ngerasa, tapi jangan semua hal lo tanggepin. Jangan semua pendapat lo masukin hati, karena kalau lo kasih panggung ke semua suara, lo bakal kehilangan suara lo sendiri. Jadi, buat lo yang ngerasa hidup makin penuh tekanan, makin nggak jelas arahnya, atau makin lelah karena terlalu peduli, mungkin udah saatnya lo baca buku ini. Lo bakal dapet perspektif baru. Lo bakal merasa lebih ringan. Dan yang paling penting, lo bisa mulai hidup dengan cara lo sendiri. Lebih jujur, lebih tenang. Lu nggak harus jadi sempurna buat jadi berharga. Lu nggak harus punya semua jawaban buat jadi layak dicintai. Dan lu nggak harus selalu setuju sama dunia buat bisa jalan di hidup ini. Kadang, satu-satunya hal yang perlu lu lakuin adalah bodo amat. Akhirnya, semua balik ke diri lo. Lu mau terus lari ngejar validasi orang, atau lu mau berhenti, tarik napas, dan mulai nentuin sendiri hal-hal yang penting buat lo. Hidup itu bukan lomba, bukan kontes siapa yang paling banyak pencapaian. Tapi soal gimana lo bisa tidur nyenyak karena lo tahu lo udah hidup sesuai nilai yang lo percaya. Itu dia ulasan lengkap dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Semoga bisa jadi bahan renungan, bahan diskusi, atau bahkan titik balik buat lo yang lagi nyari makna. Kalau lo suka narasi kayak gini, jangan lupa stay tune terus di WK Book. Kita bakal terus bahas buku-buku yang bisa bikin lo mikir, ngerasa, dan tentu aja berkembang. Sampai ketemu di video resensi selanjutnya. Ingat, lo yang nentuin apa yang penting buat lo. Dan sisanya? Yap, bodo amat. Bodo amat.